menyampaikan tausiah siraman rohani sekaligus kepada kita semuanya. Kepada Ibu Haji kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana ibu-ibu sareng bapak-bapak. Wabihi asainu ala umurid dunia wa din wa salatu wassalamu ala rasulillah wala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang saya muliakan Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Miftahul Ahyar, yang saya muliakan Abah Kiai Haji Abdul Hakim sebagai Sohibul Bait acara ini, dan para ulama, Pak Kiai dan Ibu Nyai yang ada di majelis ini. Alhamdulillah wa syukurillah diberikan izin oleh Allah kita untuk bertatap muka hari ini. Jujur saja baru pertama kali saya ke Menes di pesantren Kanangaieu. Dan tadi saya bertemu dengan istri dari almarhum Pak Hafidz Utsman yang ternyata adik dari Abah Abdul Hakim, dan saya bersahabat dengan Pak Hafidz Utsman karena beliau sering sekali bersama Gus Dur almarhum dulu itu bertemu di rumah saya. Kalau kita bicara tentang kebangsaan, maka yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu mempunyai hubungan yang sangat erat dengan Nahdlatul Ulama. Ini tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dinafikan, karena sejarah memang mencatat hal tersebut. Mengapa kita itu merdeka pada 17 Agustus 1945? Itu bukan terjadi begitu saja, tetapi sebuah perjalanan panjang. Perjalanan panjang pada saat kita masih dijajah Belanda dulu. Para kiai-kiai pada tahun 1926 mendirikan yang namanya Nahdlatul Ulama. Lalu kok bisa ya kiai-kiai di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke nggak punya HP? Can aya ibu, bapak, baheula mah HP. Tapi kok bisa mempunyai niat yang sama dan terwujud? Lalu apa alat komunikasinya? Kalau tadi Panglima panjang lebar menceritakan kemajuan teknologi 4.0, 4.0, maka yang dilakukan oleh para ulama kita zaman dulu itu lebih canggih lagi. Nggak pakai alat. Kami tadi dicarioskeun ku Panglima masih ada alatnya namanya HP. Tapi dulu para kiai kita, ulama kita tanpa alat dan bisa bersatu mendirikan Nahdlatul Ulama yang kemudian di dalam perjalanannya membidani kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Peranan para ulama Nahdlatul Ulama tidak bisa dinafikan, sangat besar. Lalu apa yang membuat mereka bisa berhubungan, bisa berkomunikasi? Yang membuat cuma satu. Sampai hari ini jam 12 tengah malam sampai jam 3 adalah jam mustajabah, di mana Allah membuka pintu selebar-lebarnya atas doa-doa umatnya. Nah, itu yang dijadikan media, itu yang dijadikan sarana oleh para ulama kita dulu sehingga bisa membentuk yang namanya Nahdlatul Ulama. Mengapa dalam penjajahan Belanda yang tidak bisa bergerak dengan bebas, bisa berdiri Nahdlatul Ulama dan menjadi salah satu bidan untuk berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia? Itu kan makanya sampai hari ini Negara Kesatuan Republik Indonesia digoyang seperti apapun itu tetap berdiri tegak. Karena apa? Berdiri dengan doa, berdiri dengan upaya dari para ulama. Dan dalam perjalanannya para ulama ini
tidak tinggal diam, tetapi bersama-sama dengan komponen bangsa yang lain mempersiapkan dari mulai ada dulu yang namanya Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan atau BPUPKI, atau yang dalam bahasa Jepangnya ada Kuritsu Jumbikyo Sakai, di mana para pendiri-pendiri bangsa, founding fathers kita itu bersama-sama menghimpun data, kemudian berbagi keinginan untuk menjadi merdeka, dan itu terlaksana di tanggal 17 Agustus 1945. Kalau hari ini diributkan yang namanya intoleransi di Indonesia, itu bikinannya orang. Kalau buat orang NU dan Muslim yang benar, dari dulu itu udah nggak ada masalah yang namanya plural, itu nggak ada masalah, karena berbeda itu berbeda agama, berbeda suku bangsa, berbeda bahasa, itu sudah biasa di Indonesia ini, karena memang dari Sabang sampai Merauke lebih dari 300 suku bangsa dan lebih dari 300 bahasa. Bahasa Sunda wenya Ibu, bahasa Sunda di dia di Banten, cara bahasa Sunda di Tasik beda pisan. Memang kalau di Tasik, Ciamis itu bahasanya halus. Kalau orang Banten itu kayak orang Surabaya, kayak orang Jawa Timur, spontan. Apalagi kalau udah marah pakai dia gitu. Benar nggak Bu? Kalau udah marah pakainya dia, bukan kamu, dia gitu ya. Nah, itu adalah hal-hal yang memang sudah bagian dari perbedaan yang ada di Indonesia. Jadi kita jangan termakan kalau ada orang ngomong soal intoleransi dan sebagainya. Umat Islam Indonesia sudah membuat kontribusi yang sangat besar kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan cara apa? Pada tanggal 22 Juni 1945 itu ada yang namanya Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Itu adalah cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam Piagam Jakarta itu disebutkan ketuhanan yang Maha Esa itu POMA, ada lanjutannya dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Tetapi di dalam perjalanannya, karena Indonesia itu begitu luasnya dari Sabang sampai Merauke, yang katanya Panglima tadi 8 sampai 9 jam terbang ya. Saudara-saudara kita di bagian timur Indonesia itu tidak mau bergabung kalau yang namanya anak kata, 7 anak kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu tidak dihilangkan, karena mereka takut Indonesia menjadi negara Islam. Pada waktu itu kebetulan dari NU yang ada di dalam panitia itu, panitia persiapan kemerdekaan tersebut adalah Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim. Tentunya beliau pada waktu itu masih sangat muda, dan tentunya beliau tidak mungkin memutuskan sesuatu tanpa berunding dulu dengan abahnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Yang Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini kalau malam Qiyamul Lailnya itu, kalau menghadapi masalah-masalah pelik, itu bisa 21 kali surat Kahfi dalam sholatnya, atau 21 kali surat Taubah. Kalau pelik kadang-kadang bisa sampai 41 kali. Bisa dibayangkan kalau Indonesia ini berdiri dengan ibadah-ibadah kiainya yang seperti itu. Makanya sampai hari ini Indonesia mau digoyang seperti apa juga, Allah tetap memberikan kekuatan kepada kita karena doa para masyayikh kita. Saya rasa saya tadi diceritain Abah Abdul Hakim bahwa Kiai Haji itu bagus, Muhammad Soleh itu wafatnya 1926. Berarti beliau termasuk kiai-kiai awal NU. Jadi yang saya rasa kita semua merasakan ibadah beliau inilah yang menjadikan kita masih tetap seperti ini. Tetapi punten wae kalau kita tidak hati-hati, kita bisa tergerus. Tergerus oleh apa? Tergerus oleh postmodern Islam. Islam
zaman modern. Yang sekarang ini banyak sekali lah yang ini nggak boleh, itu nggak boleh, bid'ah ini, bid'ah itu, yang masa sholawat nggak boleh. Padahal itu adalah energi kita di dalam hidup untuk memotivasi diri kita dengan mengirimkan cinta kita kepada Rasulullah berapa sholawat. Dan itu adalah Allah mengatakan cintailah Allah melalui Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan cintailah aku melalui ahliku. Nah, jadi sebetulnya cinta mencintai di antara kita itu adalah energi kita. Jadi kita jangan mau diobok-obok orang. Kalau kemarin-kemarin ini ada viral tentang orang wudhu di dalam gayung dan sebagainya, itu adalah bagian dari ketidakmengertian orang tentang adab. Adab apa? Adab beribadah. Nah, di NU dengan adanya pesantren-pesantren seperti ini, itu diajarkan terus-menerus. Sehingga tadi harapannya Panglima bahwa akan mencetak manusia-manusia yang berakhlakul karimah, itu adalah harapan yang sangat besar dari bangsa Indonesia kepada pondok pesantren. Jadi tanpa ulama, tanpa santri, Indonesia itu bukan Indonesia. Jadi yang lain itu adalah sama dengan kita, komponen di mana Indonesia ini membutuhkan perawatan. Nah, perawatannya apa? Kita kembali kepada ayat Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi Allah berfirman, syukurilah nikmatku dan aku tambah nikmat. Tetapi kalau kamu kufur terhadap nikmatku, insya Allah azabnya Allah itu pedih, sangat pedih. Nah, di sini yang dikatakan mensyukuri nikmat itu apa? Kita diberi nikmat merdeka dari penjajahan Belanda, kita diberi nikmat sampai hari ini bisa diterima oleh dunia internasional, dan kita bisa menjalin hubungan dengan negara-negara Islam dengan baik. Itu adalah nikmat, dan ini wajib kita rawat. Rawatnya bagaimana? Ya, rawatnya adalah menjadi warga negara yang baik, yang berakhlakul karimah. Jadi mudah-mudahan cerita sedikit sepenggal tentang peranan ulama di dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semua bahwa menjadi warga negara yang baik adalah wajib. Di dalam kita mensyukuri nikmat Allah diberi kemerdekaan yang dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan wajib pula hukumnya bagi kita semua untuk mendidik anak-anak kita, mendidik generasi muda dengan pendidikan akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Karena yang ditinggalkan oleh Rasulullah yang paling utama itu sebetulnya akhlak yang mulia. Rasulullah diturunkan di Jazirah Arab pada waktu itu, akhlaknya orang Arab, naudzubillah min dzalik, kita jangan lihat lagi seperti itu. Begitu bejatnya bangsa Arab pada waktu itu, sehingga Rasulullah diturunkan oleh Allah di Jazirah Arab. Jadi tugas kita bersama adalah, kalau sekarang pelajaran budi pekerti itu hilang di kurikulum pendidikan nasional, saya rasa dari pesantren itu nggak akan pernah ditinggalkan. Tetapi mari juga saya mengimbau, Abah, punten ya Abah, kalau bisa pendidikan budi pekerti ini kita bangkitkan kembali, kita minta. Saya juga nyuwun kepada Rois Nahdlatul Ulama bahwa pendidikan budi pekerti ini bisa menjadi salah satu bagian dari kurikulum nasional. Karena inilah kita mau menjadi bangsa biadab atau kita mau menjadi bangsa beradab, itu di situ. Dan itu dari reformasi itu begitu rupa dilakukan sistematis sehingga pelajaran budi pekerti tidak ada di sekolah. Dari SD sampai mahasiswa nggak ada pelajaran budi pekerti. Dan ini adalah kewajiban kita untuk meminta kembali pelajaran tersebut. Punten ibu-ibu, saya tanya, mau itu punya keturunan atau dzurriyyah yang sekolah ada? Alim gitu ya. Nah, jadi itu tugas kita sama-sama. Karena kalau di dalam pelajaran sekolah tidak ada budi pekerti, ya jadinya seperti sekarang. Nggak ada adabnya.
terhadap ulama nggak ada adabnya, terhadap orang tua nggak ada adabnya, karena itu semua tidak hanya di rumah diajarkannya, di rumah diajarin, tapi kalau di sekolahnya tidak diajarkan dan tidak dipelihara, maka sulit untuk menjadi manusia-manusia yang mempunyai akhlakul karimah. Jadi saya tuh punten pisan yang menjadi perhatian saya adalah masalah pelajaran budi pekerti ini, bagaimana caranya kita semuanya bisa concern, bisa menganggap hal ini menjadi sangat penting untuk kita perjuangkan kembali, karena kita nggak kepengen punya incu, punya buyut yang tidak berakhlak atau berbudi pekerti yang baik. Kembali kepada masalah kebangsaan, yang saya lihat hari ini adalah suatu hal yang sebetulnya membuat prihatin. Kita ini menjalani pemilu baik legislatif ataupun presiden semenjak kita merdeka tahun 45 itu udah berkali-kali, udah belasan kali. Tetapi baru kali ini, baru di tahun 2019 ini terasa nuansa atau situasi yang kurang nyaman. Jadi kalau saya punya jagoan nomornya A, ada saudara saya punya jagoan nomornya B, itu bisa jadi musuh. Ini bukan kata orang, kejadian. Jadi saya punya teman, punya sahabat, dari kecil dua orang ini sekolahnya sama-sama dari TK, dari SD itu sama-sama sampai lulus insinyur. Terus pada 2014 mereka berbeda pendapat, satu milih A, satu milih B. Bisa-bisanya itu. Jadi nggak berteman lagi. Sampai akhirnya salah satu meninggal. Jadi saya ngomong sama yang satu yang masih hidup, "Kok maafin tuh ya si Ami," saya bilang gitu kan. "Gue sih udah maafin dia, cuman dia aja yang marah terus." Nah, ini buat saya sebuah keadaan yang sangat menyedihkan. Masa gara-gara pilihan presiden aja terus kita sama saudara nggak akor? Saya rasa gejala ini pasti ada. Salah satu dari kita pasti mengalami. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi hal ini? Ya kita jangan ikutan emosi. Nanti habis pemilu, habis pilpres, kita masih bersaudara nggak sama saudara kita? Masih kan, sampai ajal memisahkan kita masih bersaudara. Lah kalau kita nggak akor gara-gara pilpres, Masya Allah, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai azab Allah itu datang pada kita karena hal-hal demikian. Bagaimana kita jadi nggak diadab sama Allah? Orang kita ngelihat dia aja nggak demen. Benar nggak? Itu kejadian, bukannya kata orang. Jadi kitanya lah yang harus banyak ngalah. Kalau saya itu punya prinsip, yang waras itu ngalah dengan batas-batas tertentu ya. Jadi kalau ada yang nggak waras ya biarin aja lah, ntar juga dia mudah-mudahan diingetin sama Allah gitu. Tapi jangan kita ikut-ikutan seperti itu. Waktu udah nggak banyak lagi dan ini makin seru. Kalau saya lihat di lingkungan teman-teman yang punya pendidikan tinggi aja masih bisa begitu gitu loh. Bahwa pilihan berbeda itu jadi lo bukan teman gua lagi. Anjen sanes waktu orang deui gitu. Nah ini jangan sampai kejadian ya Bu. Jadi kita boleh aja lah mau pilih saha mangga we. Tapi patokannya kan ada. Patokannya apa? Yang memberi pengayoman kepada kita di dalam beribadah. Yang menjalankan sunnah-sunnah Rasul yang sudah kita pelajari dari masyayikh kita dulu dengan benar. Kan nggak mungkin kalau yang dibid'ahkan orang itu memang nggak disukai sama Allah. Kita bisa sampai hari ini Indonesia ini tetap berdiri tegak. Pasti udah diazab Allah dari dulu. Bahwasanya terjadi bencana di Palu, terjadi bencana di tsunami, ya itu memang sunatullahnya harus terjadi. Sanes diadab, sanes di kumaha-kumahakeun, tapi memang itu sunatullah yang harus terjadi. Karena siklusnya perjalanan bumi dan matahari itu begitu rupa. Dari siklus ini ada air pasang ditambahi lagi ada anak Krakatau mulai bangun ya.
Jadi itu wajar saja kalau menurut saya. Jadi kalau dikait-kaitkan dengan azab, naudzubillah min dzalik ya, Allah juga tidak sekejam, nggak akanlah sekejam itu kepada kita. Selama kita masih menjalankan kewajiban dan menjalankan sunnah-sunnah Rasul, insya Allah Indonesia itu akan tetap terjaga. Dan itu adanya insya Allah adalah di tangan para nahdliyin. Karena dengan ibadah yang seperti ini, kita terjaga sampai hari ini. Indonesia tidak terbelah-belah. Karena negara lain memang menginginkan Indonesia itu terbelah. Malah dulu ada skenario dibelah jadi 18 negara bagian kecil-kecil. Gunanya apa? Gunanya supaya mereka bisa mengambil sumber daya alam kita. Misalnya di Cikotok aya emas. Nah, kumaha carana ya tadi pecah-pecah. Yang tadinya menjadi satu kesatuan tadi pecah-pecah. Supaya mereka bisa mengambil sumber daya alam ini. Salah satunya seperti itu contohnya. Jadi kita harus waspada kalau ada orang teh ngadu-ngadu kita satu sama lain. Jadi saling memaafkan, saling memahami, mudah-mudahan bisa terus menjadi bagian dari kehidupan kita. Saya akhiri sampai di sini karena masih banyak yang lain, terutama yang kita muliakan, kita menunggu wejangan dari yang kita muliakan Bapak Kiai Miftahul Ahyar. Saya dengan beliau ini, seluruh Kiai NU yang saya taati ya beliau ini dari dulu, belum jadi Rois Am saya udah taat sama beliau. Demikian bapak-bapak dan ibu-ibu, ada salah dan khilafnya saya mohon maaf, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tausiah dari Rois Am PBNU. Sejenak terlebih dahulu kita saksikan bersama Mares Suwanul Waton dari anak-anak putri kita Pondok Pesantren Kananga. Kami Alhamdulillahilladzi as-salana al-ijtima' liqira'ati nahwi manaqibil ulama wa dzikri hikayatihim wa karamatihim allati la takhlu min wa'dhin mu'athirin liqulubil mu'minin. Wa la shakka anna dzalika matlubun syar'an
liqali sahibit ta'ifah Al-Syekh Abil Qasim Al-Junaidi, inna dhalika mimma yu'aidu qulubal muridin bi syahadati qawlihi ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bi fu'adak wa balaghana anna inda dzikri shalihin tatanazzalu rahmat min rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa tafaddal wa takarram ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum biddin warhamna ma'am bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Hadratil quramal izza wal ulama wal masyayikh al bajil wal amathil nakhusu dzikran hadratil mukarram al fadil sahibul karamah Kiai Haji Tubagus Abdul Hakim bin Kiai Haji Abdul Mukti serta keluarga besar Pondok Pesantren Kananga Pandeglang, para masyayikh, para asatid ustadzat, wabil khusus juga ibunya Lili yang tadi menyebut-nyebut nama saya, jadi malu saya. Para tokoh agama, pengasuh pesantren, khususnya pengurus PWNU Provinsi Banten yang hadir, dan semua pengurus NU baik PC, MWC, Ranting yang hadir, pejabat pemerintah yang masih tersisa kalau ada, Sekjen MDHW, Mas Heri Azumi, dan para semuanya yang mendukung acara ini. Saya sebentar saja karena waktu sebenarnya sudah habis. Nanti jam 2 ada tamu duta besar Saudi ke PBNU yang baru, karena kita mendengar saat ini sedang ada masalah dengan kedutaan Saudi. Sebetulnya ini masalah lama, tapi Allah menunjukkan, meletus tanpa sengaja mungkin, membuktikan kalau memang sebetulnya ada rasa tidak baguslah kepada NU. Ya, itu urusan-urusan bid'ah, rofat, TBC itu Allah menunjukkan, sehingga ini sepertinya ada ungkapan penyesalan dari kedutaan. Maka saya usahakan saya bisa hadir nanti jam 2. Melihat jam sudah menunjukkan hampir jam 12 dari perjalanan. Oleh karena itu sebentar saya mohon maaf pada kiai yang memberi ceramah. Kiai siapa? Saya mendahului tadi, tapi sebentar saja. Para bapak, para ibu hadirin hadirat rahmatullah, peringatan Haul adalah sebuah ungkapan rasa rindu. Rindu gandrung terhadap sosok para ulama-ulama dahulu, apalagi ashabul haul. Pada hari ini adalah beliau Kiai Haji Tubagus Muhammad Soleh yang wafat 1926 di saat kelahiran Nahdlatul Ulama. Cukup sepuh. Yang kedua,
Kiai Haji Tubagus Ahmad Abdul Hadi bin Sogiri wafat 1958. Yang ketiga Kiai Haji Tubagus Abdul Mukti wafat 1991. Beliau-beliau inilah sosok ulama tokoh yang saat ini sedang kita gandrungi, sedang kita rindui tampilnya ulama-ulama yang melanjutkan sebagaimana ashabul haul pada pagi hari. Sekarang banyak penampilan ulama hanya sekadar penampilan, tapi yang ada hanya marah, yang ada hanya umpatan-umpatan, yang ada hanya kepentingan-kepentingan sementara. Bukan ulama yang melihat umat, melihat bangsa bi'ainir rahmah, tapi melihat umat dan bangsa untuk kepentingan-kepentingan sesaat bagi mereka. Oleh karena itu penting sekali peringatan haul, dzikrul haul seperti saat ini. Apalagi tadi pejabat teras, Panglima, Kapolri hadir sebagai suatu, mungkin kita semua membaca ada apa sebetulnya di negara ini. Tapi saya katakan selama TNI dan Polri bergandengan dengan TNO, maka negara Indonesia akan tetap aman, damai, dan semua masalah akan segera bisa diselesaikan. Sekarang ini yang sedang digarap adalah NU. Kalau ingin membubarkan negara, bubarkan dulu Nahdlatul Ulama. Kalau ingin memecah belah, membagi-bagi Indonesia menjadi negara-negara bagian, pecah belah dulu Nahdlatul Ulama. Itu prinsip mereka. Kalau kita tidak meneladani beliau ashabul haul, bagaimana Nahdlatul Ulama, organisasi sosial keagamaan yang dilahirkan di belakang dari organisasi yang lebih tua, tapi begitu dengan cepat menyalip, mengungguli, bahkan sekarang menjadi organisasi terbesar bukan hanya di dunia, sampai di akhirat. Bagaimana tidak? Anggota kita yang meninggal dunia tidak dicoret sebagai anggota Nahdlatul Ulama. Malah di Lailatul Istima diumumkan, saudara kita anggota telah meninggal dunia, mari kita bacakan Fatihah. Mereka masih dianggap sebagai anggota kita. Di dunianya saja sudah diakui Nahdlatul Ulama anggota organisasi terbesar seluruh dunia. Apalagi kalau ditambah dengan anggota yang telah mendahului kita. Dunia akhirat terbesar. Dan Nahdlatul Ulama adalah SK para aulia. Oleh karena itu semua mengakui yang akan mampu membuat negara kita ini stabil, ekonomi berjalan lancar, dan semua perputaran kepentingan anak bangsa akan normal selama Nahdlatul Ulama utuh, tidak terpecah belah. Selama Nahdlatul Ulama waspada dan cerdas. Apalagi di tahun politik ini, kita mau dicabik-cabik, kita mau diberkat. Sadarlah saudaraku, mari kita merapatkan barisan kita agar wibawa Nahdlatul Ulama betul-betul di tahun politik ini betul-betul oleh Allah akan diberdayakan dan berjaya. Allahumma amin. Sejarah para tokoh ulama bahkan aulia yang kita hauli ini, itu memang
basis kita. Itu memang marji'iyah kita untuk menilai sampai di mana sebetulnya langkah-langkah kita di dalam ngurus organisasi, ngurus termasuk ngurus negara ini. Saya pernah ketemu dengan Jenderal Riyamizat Riyakudu. Ada saksinya Bapak Heri, Sekjen MDHW ini. Kira-kira 7 bulan yang lalu lah. Beliau menjawab, aduh, situasinya tidak kondusif, mengkhawatirkan. Lalu saya tanya, siapa kira-kira atau kelompok mana, organisasi apa yang kira-kira bisa diharapkan untuk bisa menyelesaikan? Apa jawab daripada Menteri Pertahanan Bapak Riyamizat ini? Tanpa terduga, beliau menjawab, tidak ada yang bisa menyelesaikan kecuali Nahdlatul Ulama. Ada saksinya. Loh, kenapa beliau memegang tongkat untuk bisa menyelesaikan kekisruan, kekacauan, ketidaknormalan dengan kekuatannya, diberikan fasilitas persenjataan yang lengkap, justru mengharapkan Nahdlatul Ulama yang akan mampu bisa menyelesaikan. Jadi kita jangan merasa minder. Kita ini diharapkan oleh orang-orang lain. Makanya Bapak Panglima, Pak Kapolri, bahkan di mana-mana tempat statementnya adalah jangan tinggalkan NU. NU adalah pemilik saham terbesar berdirinya negara kita, negara Indonesia ini. Kita diakui sebagai pemegang saham terbesar. Cuman sampai saat ini saham terbesar itu kita belum mengambil dividennya. Akhirnya kita ini berlomba-lomba paling bagus-bagusan membuat proposal untuk sehingga wajah-wajah kita itu seperti proposal. Sebetulnya kita mudah, kita ambil itu milik kita, itu saham kita. Tapi orang lain sudah membuat pemutar balikan semacam ini. Kenapa? Karena tahu kita kurang percaya diri dengan Nahdlatul Ulama. Kita kurang percaya diri kalau NU itu hasil SK para aulia, para ulama, kader terbaik. Oleh karena mari, bagaimana Al-Quran telah menyatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bi fu'adak. Masing-masing para nabi dan para rasul aku ceritakan padamu Muhammad. Katakan, aku haulkan kepadamu. Aku peringati haulnya mereka-mereka itu. Kalau sampean kurang yakin dengan peringatan haul, peringatan maulid, buka surat Maryam. Kira-kira mulai ayat 14 sampai ayat 50 sekian. Itu haul maulid di situ. Wadkur. Di surat Ibrahim ayat 5, wadzakkirhum bi ayyamillah. Ayyamillah antara lain adalah hari kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Quran menyatakan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bi fu'adak. Masing-masing nabi rasul aku ceritakan pada Muhammad untuk membekali, memantapkan perjuanganmu. Jangan mundur, kamu ini besar, kamu ini adalah utusanku terbaik untuk menyampaikan rahmat kepada semua alam raya ini. Linusabbita bi fu'adak. Jadi peringatan kali ini saya ungkapkan sebagai bentuk kerinduan kita terhadap sosok beliau-beliau yang sedang kita khali ini. Bagaimana perilaku beliau? Bagaimana beliau bisa mendapatkan makom yang begitu tinggi kita khali? Sampai Panglima Kapolri tertarik datang dalam peringatan hal ini, kalau tidak karena min karamatihim, karena kerabatnya beliau-beliau
sahibul haul ashabul haul ini, kita akan keluberan barokah daripada hal ini. Setuju? Karena barokah sekarang sudah sulit kita temukan. Di luar sudah ada yang ada hoak di mana-mana. Ternyata kita ini menikmati hoak itu tadi. Dan itulah hancurnya kita. Kelemahan kita justru di sini. Kita punya pusaka tabayun, punya pusaka sami'na wa ata'na. Sekarang di mana pusaka itu? Tabayun, klarifikasi kalau kita mendengar berita itu di mana? Tadi sudah diungkapkan. Karena orang-orang luar kita percaya berita hoax itu senjata yang ampuh untuk memporak-porandakan kebaikan-kebaikan. Itu pernah terjadi bukan hanya pada zaman Rasulullah SAW. Sejauh sebelumnya sudah banyak berita hoax. Salah satu contoh pada zaman Rasulullah SAW. Di saat sahabat-sahabat sedang hijrah ke Habasah sebelum ke Madinah. Mereka aman, tenang, dimuliakan di negara Habasah oleh penguasanya. Tiba-tiba ada berita datang. Penduduk kota Mekah sudah masuk Islam semua. Sudah tidak ada ancaman, tidak ada intimidasi, tidak ada pembunuhan. Mekah aman karena penduduknya sudah masuk Islam. Berita ini didengar oleh muhajirin Habasyah. Begitu mendengar, oh kalau sudah selesai aman, kita pulang. Apa artinya? Oh kita hijrah ini adalah untuk menghindari semua itu. Ternyata berbondong-bondong pulang. Nyampe di kota Makkah, mereka ditangkap, disiksa, dibunuh dan sebagainya. Terkecoh berita hoax. Coba buka itu sejarah tarikh itu. Yang kedua peristiwa perang Uhud. Sahabat Mus'ab bin Umair terbunuh di perang Uhud. Tiba-tiba yang diberitakan apa? Rasulullah terbunuh. Rasulullah terbunuh. Kacaulah barisan Islam saat itu. Kocar kacir. Untung di akhir peperangan Allah masih memberikan kemenangan. Rasulullah diberitakan meninggal, wafat, terbunuh. Padahal yang terbunuh adalah sahabat Mus'ab bin Umair. Kacau. Bagaimana berita yang lain, hadisul ifki tentang Sayyidah Aisyah yang diberitakan dia berselingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Sampai Al-Quran turun ayatnya membersihkan semua berita-berita hoax itu. Hati-hati. Sekarang berita itu justru bukan hanya santri, kiainya pun ikut-ikutan menyebarkan berita hoax. Ikut menikmati. Seakan-akan kalau tidak ingin menge-share, memberitakan, ketinggalan. Ini harus hati-hati. Berapa pemimpin kita yang sudah diberitakan demikian rupa? Saya ini SML WA masuk tentang pemimpin kita. Semua saya kembalikan. Tabayunkan dulu. Karena ini pusaka kita, kekuatan kita di sini. Mereka menghancurkan dari sisi kekuatan pusaka kita ini. Kalau sudah umat Wagadadin sudah hilang kepercayaannya, ya sudah hilang kekuatannya. Makanya kemarin kami jajaran Suriah rapat, insya Allah di hari kelahiran Harlah Nahdlatul Ulama kita ingin ada istighosah besar-besaran. Kalau zaman Gus Dur bisa mendatangkan 2 juta Nahdliyin Nahdliyat di parkir timur pada tahun berapa itu? 1980 76 kalau tidak keliru. Sekarang dengan alat elektronik canggih, alat informasi yang begitu cepat, saya menginginkan nanti kumpul di Jakarta ada 10 juta Nahdliyin Nahdliyat. Juga untuk mengambil kembali anak-anak kita yang sudah kesono kemari, yang ikut-ikutan orang lain. Dia kurang percaya di Nahdlatul Ulama, justru di sini
kekuatan NU ini. Saya pernah diajak oleh Mas Heri lagi ini, ketemu dengan para konglomerat. Saya padahal mau pulang. Pesawat saya ini di penerbangan terakhir pulang Surabaya, saya ditahan oleh, diajak ketemu dengan konglomerat di bekas PRJ Jakarta. Begitu kami datang ke sana, yang namanya Pak yang punya ini kasus reklamasi, Pak siapa itu? Aguan yang terkaya raya. Ada Aguan, ada Murdayapu, ada Siti Murdaya, ada Michael, ada sebagian daripada 9 naga. Yang satu di antara 9 naga ini punya kekayaan, yang kekayaan ini aset kekayaannya melebihi daripada 51% dari kekayaan semua bangsa, semua rakyat di Indonesia. Satu orang. Kalau dikumpulkan semua 18 konglomerat ini, maka terkumpullah persentase dari kekayaan aset mereka mencapai 88%. Yang 12% dibagi rata oleh Khairul Tanjung, oleh Pak JK, Pak Aksa, Pak Heri. Amin. Ini hanya 12%, yang 88% dia hanya diambil oleh orang Jawa. Ini saya sampaikan ke Pak JK. Pak JK betul. Jadi kita ini kebagian 12%. Tapi kalau sampean sepertinya tidak masuk. Melihat wajah-wajahnya, wajah-wajah tidak katut. Wassalamu Muhammad. Wassalamu Muhammad. Begitu mendengar, mereka lari kecil-kecil menyongsong saya, berjabat tangan sambil mengucapkan terima kasih NU, terima kasih NU. Orang yang kekayaannya sedemikian luar biasa mengucapkan terima kasih NU. Jangan bangga dulu. Mengucapkan terima kasih NU, saya terkejut. Loh, NU sedemikian, manakala ada pembagian zakat, infak, sedekah yang berebut, kadang sampai ada yang jadi korban, itu ya anak-anak kita, warga kita. Kita diakui bahwa kita besar dari segi jumlah, tapi kualitas dan kemampuan kita kecil. Apalagi sudah ada berita 88% sudah dimiliki 18 orang ini. Kita dapat berapa? Mereka kok mengucapkan terima kasih. Akhirnya saya berkesimpulan, para konglomerat yang besar itu menginginkan NU jangan bubar. NU harus hidup. Tapi NU jangan sampai menjadi organisasi yang kuat. NU jangan sampai menjadi organisasi yang kaya raya. Kalau sampai kuat kaya raya, habis mereka. Jadi mereka itu mengucapkan, kenapa? Bisnis mereka menjadi aman, menjadi lancar, menjadi berkembang pesat. Karena NU ada di negara Indonesia ini. Jadi panjenengan ini termasuk barokah panjenengan ini, termasuk peringatan hal-hal inilah melahirkan barokah-barokah. Orang lain yang merasakan, walaupun mereka hanya sekadar mengucapkan terima kasih, tapi NU diakui sebagai pendingin, pengendali, dan membuat terukurnya kendali ketenangan, kenormalan kehidupan berbangsa bernegara di negara Indonesia. Oleh karena jangan tolak-toleh. Mari kita kembali ke satu komando Nahdlatul Ulama. Karena Nahdlatul Ulama dilahirkan memang bersistem komando, bukan membiarkan umatnya buka lapak sendiri-sendiri, ya, buka warung sendiri-sendiri. Persatuan, orang lain akan segan.
insya Allah kita harapkan selama ini NU dianggap diaku sebagai ashabul haq, pemilik kebenaran, itu sudah betul sahih pada tempatnya, tapi belum sebagai ashabul qarar wa ashabul quwwah. Ini kesempatan, mudah-mudahan segera NU naik dari ashabul haq juga menjadi ashabul qarar wa ashabul quwwah. Itu justru yang menentukan adalah panjenengan semuanya. Mari dengarkan, ikuti apa yang menjadi perintah isyarat daripada Nahdlatul Ulama bi barakati haul, karena beliau juga adalah menginginkan NU ini bukan sekadar ashabul haq tapi ashabul qarar wa ashabul. Rasulullah sudah bersabda, dawuh al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat segalanya, kuat istihadnya, kuat pemikiran, kuat ekonominya, kuat perjuangannya, kuat organ, semua kekuat. Khairun wa ahabbu ilallah, lebih baik dan lebih dicintai pada Allah daripada mukmin yang lemah, yang hanya tangan di bawah, yang hanya berwajah-wajah proposal. Usahakan nanti NU tidak minta-minta, justru NU yang akan dimintai. Siap? Siap. Bibarakati ashabul haul, bibarakati para muassis Jamiah Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahanlah haul ini di sini kumpulnya barokah. Kalau kita cari barokah di luar sudah tidak nemu. Yang nemu toko barokah, warung barokah, ya, kaki lima barokah. Karena di sana sudah ada barokah. Hanya senemunya, wah barokah sulit. Ya sudah, daripada tidak nemu, saya buat warung, buat toko, saya namai warung barokah, toko barokah. Karena tidak nemu di luar sana, yang ada di sini. Mari kita kembangkan barokah di sini. Mudah-mudahan barokah ini terus berkembang, meluas sampai nantinya zaman ini akhir dan kita menjadi organisasi para pelaku, para sahibul amanah yang betul-betul bisa menjalankan amanah ini dengan baik. Demikianlah yang bisa kami sampaikan. Kalau mohon maaf, sekaligus saya mohon pamit, saya segera meluncur ya untuk bisa ketemu dengan Duta Besar Saudi Arabia. Mohon doanya, mudah-mudahan semua NU panjenengan semua pondok pesantren Kenanga diasuh oleh sahibul karamah wal fadilah itu bagus Kiai Haji Abdul Hakim, mudah terus berkembang, melahirkan putra putri kader-kader terbaik, bukan hanya sekedar pinter tapi juga benar. Ini yang penting. Allahumma amin. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk kita dan membawa keberkahan, amin ya robbal alamin. Selanjutnya kami haturkan selamat jalan kepada Mama Kiai Haji Abdul Ahyar yang langsung akan menuju kantor PBNU di Jakarta. Moga-moga lancar, longsong selamat. Hadirin rahimakumullah, mohon kesabaran. Tausiah ceramah agama yang kedua akan disampaikan oleh Kiai Haji Ukon Abdul Ghani dari Bogor. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah jam 12 siang, leles kabehan. Apalagi saya lihat ibu-ibu paling belakang rarepeh baik. Ada keikhlasan doa jam 12:10 khusus untuk ibu-ibu ngajawab salam dan semangat balik ti dia diberi duit ku salakina 3 juta jeung 30 tahunan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وقال العلماء إن شعائر الإيمان أربعة أشياء. Para alimil ulama, para kiai, para asatidz, seluruh pimpinan pondok pesantren dan majelis taklim, wabil khusus guru saya, guru kita bersama, pengasuh pondok pesantren Kananga, Al-Mukarram wal Muhtaram pun abah, tentunya beserta alimil ulama yang lain alladzina lam tuzkar asma'uhum, hapunten upami teu disebatkeun namina yang pasti tidak mengurangi rasa hormat. Yang jelas simkuring nyuhunkeun ka sadaya jamaah pangaminankeun doa simkuring, urang doakeun para kiai, urang doakeun guru-guru urang doakeun para alimil ulama, mudah-mudahan sing ditambih-tambih penghormatan oge kamuliaan ku Allah Subhanahu wa taala, amin. Dipanjangkeun yuswana, amin. Selalu dianugerahi sehat wal afiat, dan yang terpenting semoga selalu berada di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Aparat pemerintah yang ada, dari pejabat tinggi sampai pejabat panghandapna, ada keikhlasan doa. Kembali saya memohon kepada Allah, doa para ajengan, doa para kiai, doa para jamaah, seluruh pimpinan urang ku Allah sing dipasian kekuatan tiasa ngurus urang rakyatna menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, amin. Para kesepuhan yang saya agungkan, jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya akan mengawali dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yakini 100% tanpa ragu secuil pun bahwa hadirnya kita siang hari ini diprogram dan digerakkan oleh Allah dalam rangka mengimplementasikan rasa cinta kita terhadap guru-guru kita. Hanya yang digerakkan oleh Allah yang mau hadir siang ini, maka yuk bungkus dengan doa. Mudah-mudahan kebersamaan kita siang hari ini menjadi tanda dari Allah bahwa kita akan bersama kembali nanti di surganya Allah yang abadi. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabiyyana wa Habibana al-Karim, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawassul keselawatan memohon kepada Allah berkah kita hadir dalam haul guru-guru kita. Mudah-mudahan kita diprogram oleh Allah sebagai manusia-manusia yang husnul khatimah. Ini terus harus kita pinta husnul khatimah. Kenapa? Ada peribahasa life is process to be success. Ngerti itu? Ungklet be dengar tinggi kajian. Sebab ku ungklet lagi geus ngabungahkeun ustad. Hidup itu adalah sebuah proses untuk mencapai sebuah kesuksesan. Dan sukses yang hakiki ketika ruh diambil oleh Allah, kita bersama ada di dalam husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika saya menel, tahu dulu
pangrugi-rugina jelema teu ngarti-arti neuleuh. Apa yang disabdakan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ana abdun man 'allamani harfan wahidan. Ini sebagai peringatan bagi kita bahwa kita alumnus Kananga, kita cinta dengan guru sesuai apa yang pernah dikeluarkan satu statement dari Gus Dur bahwa tolak ukur hebatnya seorang santri takzim wa takriman terhadap gurunya, tolak ukurnya seberapa besar ketika dia sudah menjadi alumnus. Maka alhamdulillah urang mah tadi kos cigeneangan kabarokahan, betul tidak? Hayang beunghar mangan 12% tadi ge timualin, betul? Kecuali saya Ukon Abdul Ghani, saya adalah orang beunghar, ngaranna ge Abdul Ghani, jelema beunghar. Centeng teu beli beas tetep beunghar. Turutan ku urang Kananga mun hayang boga anak beunghar lalaki ngaranan Abdul Ghani. Lamun awewe ngaranan Siti Abdul Ghani. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kalau tadi saya baca bahwa inna sya'airul iman arba'atu asya. Orang tiasa hadir di tempat pada dasarnya karena kita punya kesempurnaan iman, betul tidak? Tidak mungkin kalau kita kosong iman hadir hari ini. Betul tidak? Cuma apa identitas iman itu yang kita ambil? Ternyata ayat 4 kahiji at-taqwa. Artinya apa? Saya sangat bangga dengan para ajengan, para kiai, imam kiai kami, uyuhan bisa ngomong ge. Jai ngomong payunan abah mah masyaallah gugup sim kuring ge, sok sin nyebut Kangjeng Nabi ge jeung Kang Nabi. Tolak ukurnya adalah takwa. Cuma kalau kita tanya, tadi sebagai guru kita sudah memberikan tausiah yang sangat hebat. Apa sih definisi takwa? What is your opinion about takwa? Ungklet deh. Apa sih pengertian takwa? Ngaji unggal kitab ge disimpulkan pengertian takwa mah ngalaksanakeun wajib, ngalaksanakeun sunnah, ninggalkeun haram, ninggalkeun makruh, eta takwa. Betul? Seberapa penting takwa? Kita punya target yang hebat bahwa kita ingin hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Betul tidak? Ya para ajengan pasti yang ke surga, betul tidak? Para pejabat yang ke surga, betul tidak? Ibu-ibu yang ke surga tuh asapi mualin. Kata pepusin kuring ibu-ibu kos kitu mah kabeh tukang ngalawan ka salaki. Uyuhan hirup di salaki. Cuma kalau kita tanya detail tentang yang wajib, detail tentang yang sunnah, detail tentang yang haram, detail tentang yang makruh, kembali ke pengajian. Numantak cek sim kuring ponpes Kananga, that is very important in our life. Ungklet bae teh tepuk tangan ke kajian. Ngarti sim kuring moal ngarti. Betul. I hide di kol di baitisen ngarti. Eta mah lain bahasa Inggris. Tadi aya hayam di kolong di banjur tirisen. Tidak lantas sekedar sholat, ngaji wajib, betul tidak? Bu, para jamaah yang saya hormati, tadi geus disampaikan ayeuna usim hoa. Tahu hoa? Hoa eta sabenerna bahasa Pandeglang. Sebab tulisanana goa. Asal nu ngabohong disebutna goa. Karena bahasa Belanda go eta dibaca ha, maka muncul bahasanya hoa. Jelema anu sok ngahoa pasti ka surga, ngan surgana hoa.
anu ngabahasakeun bahwa haulan koski bid'ah eueuh ti dituna atuh lain eueuh ti dituna memang siana can ka ditu. Mantak ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, jaga sya'airul iman kita, tingkatkan takwa kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, jangan berbuat yang haram, menyebarkan hoak haram, masyaallah tabarakallah, ninggalkan salat haram. Buat sekali ninggalkan salat 20 tahun di neraka, budak kiwan geus teu sieun. Tempodak haji ukon ngancam neraka di neraka. Aing mah teu sieun kana neraka, ngomong teu sieun kana neraka aing kecepet sleting ngajrot. Lanjut. Yang kedua, kita kan sedang berperang dengan perut ini. Ustad geus ti isuk can ngadahar sasaha. Yang kedua sekarang, sya'airul iman yang kedua itu al-haya'u. Seorang mukmin, terutama seluruh warga, para alimil ulama, seluruh jamaah yang merasa notabene sebagai muslim, harus punya rasa malu yang sangat hebat. Punten kepada ajengan, malu ketika kita punya anak tidak dipesantrenkan, malu ketika punya anak can bisa maca Al-Quran, malu ketika punya anak poek tentang berwudu, malu kita sebagai umat muslimin dan bisa ibadah yang sesuai dengan real takwa. Urang boga anak teh naon untungna anak eueuh. Betul tidak? Betul tidak? Bu, saya tanya sekarang. Ibu reuneuh nyeri teu? Maksud saya satu lagi. Ngajuruk nyeri teu? Teu percaya. Lamun nyeri pasti kapok. Ya punten ieu kiai ayeuna keur loba dipitnah. Ai kudu ngomong mah, betul tidak? Anyar kene punten Abah, atuh masyaallah tabarakallah. Urang mah anu menta pan ai kiai mah di mana-mana sok loba anu menta cai. Kang Haji, ieu boga pamajikan kereuneuh. Ngan imam moal menta cai ka Haji Ukon bisi mayar. Nek menta jampe na bae. Cek sim kuring aya dina kitab Jawahirul Hikmat. Lafazna koski apalkeun bapaknya mohon. Hannat waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud biqadril malikil ma'bud. Apal can Pak? Encan. Ulang deui atuh, mangga. Hannat waladat Maryam, Maryam waladat Isa, ukhruj ayyuhal maulud biqadril malikil ma'bud. Apal? Mungkin mun pamajikan ngajuru, bacakeun eta, tiupkeun ubun-ubuna, insyaallah selamat mun ngajuru. Hatur nuhun Ustaz, sami-sami. Pas pamajikan keur ngajuru, keur nawarkeun tenaga gede, keur salakina nyokot kitimpring. Hannat waladat Maryam, Maryam. Timbul bang, dele, bapak siap. Aing sakit kermahuf, setengah tidak sakaratul maut. Dele, bapak siap makalah nyanyi. Hannat walad, tisa tak kiaina. Haji Ukon, eta kiai. Padahal kurang mapatahan nadzokoge supaya gancang apalna. Itu perjuangan kiai. Numantap luar biasa. Kiai eta tadi sampai disampaikan luar biasa, sampai cek ketua, cek guru orang tadi, orang mah ketempona ke jelema teu boga duit. Ketempona ke memang ai kiai mah tawadu. Tara hayang-hayang teuing jadi jelema beunghar. Naon sebabna? Jelema beunghar mah loba dicapekeun ku Allah. Neuk dibere nikmat dahar ge ku Allah diingkeun ge di pantai carita. Manehna kudu naik mobil, kudu mayar supir, kudu macet, mudah nikmat dahar anu ku Allah diingkeun di pantai carita. Tapi urang jelema teu boga duit,
tibang dahar jeung surau atah dicocol uyah buat dicarekan ku pamajikan tempokna bapak sia nyatu deui teu dicapekeun urang mah Allah. Lanjut. Lalu apa untungnya anak? Untungnya anak cuma satu, ibadah anak ganjaran jengkolotna. Apakah kita tidak akan minta? Ya guru-guru orang dihadiri sekian banyak orang di acara kamari kene, zikir, bikin tuntan ke seluruh guru-guru orang. Apakah kita tidak bangga ketika anak kita berperilaku seperti itu ketika kita tidak ada? Betul tidak? Maka simkuring Masya Allah kabita pun abah. Tahun berapa saya begitu pulang dari Makatul Mukarramah langsung tausiah di sini. Lalu kabita simkuring, aing ikan mun bapak aing yang dihaulkeun dan hayang pos kieu aing hayang gede, hayang ngebadet zikirna. Maka simkuring sengaja hayakeun haul bapak simkuring. Saya undang 1000 jamaah mencit kebo geus teu nyaah kana duit ge. Begitu nu hadir 1250. Eta pamajikan kuat bingung, abi iku maha kurang besek ngan saukur 1000 ainu hadir 1250 kurang 250 kumaha abi coba atuh ka Padang jauh teuing mamah ka Padang mah ka toko Padang maksudna nambah besek mamah zikir lagi geus mulai kumaha ieu cek mitoha haji ukon bere duit umi kudu ditukeurkeun aju kumaha ieu pasrahkeun bae ka minantu. Begitu beres tahlil dik dicekal ku simkuring. Para ajengan, para kiai, para asatid, seluruh jamaah kasepuhan pangaminankeun doa simkuring nu teu kabagian besek sing dibeungharkeun ku Allah. Teu nyarokot. Mahi sampai cek pemajikan abi mahi mama mahi eta para kiai teh nyarandakeun sebabna aing mending didoakeun ku 1000 jamaah supaya beunghar daripada nyokot besek. Wah, alhamdulillahirabbil. Lanjut ini. Poin 3 sekarang. Syairul iman yang ketiga itu adalah as-sabru. Urang kabehan kudu boga jiwa yang sabar. Kata Imam Junaidi, ketika manusia tidak mau sabar sama dengan manusia yang tidak punya kepala. Bayangkeun coba urang tengah peuting amprok jeung jalmi, ngajakan sesalaman ka urang pas ngalieu kaluhur sirah. Sieun da? Sieun seperti demikian. Komunis jadi kiai. Urang mulai budak-budak dunia, budak-budak tabungan di akhiratan, betul tidak? Coba kalau kita lihat abah di dia, seluruh ajengan yang di hadapan saya, urang ngajar ngaji deureun-deureun, urang menang gaji teu henteu. Betul tidak? Tapi kenapa kita mau? Karena kita yakin kiai genteng teu boga gaji, tapi ngebatet sampingan mana. Nu mantah kiai mah ka mana-mana make samping. Saya kan tinggal di Pongkor Nanggung yang sohor dengan gurandil penambang emas liar. 3 tahun ketukang ditewakan ku 5.000 polisi. 5.000 polisi turun newakan penambang emas liar di wilayah Simkuring. Disebutlah gurandil. Gurandil na datang ka imah kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doakeun Ustaz. Hayang naon bapak sing ulah ditewak ku polisi. Kumaha cek kiai? Inum cai manakibna, inum cai sholawatna, inum cai pikirna, insyaallah bapak moal ditewak ku polisi. Hatur nuhun Ustaz. Sami-sami. Mereh balik, mereh duit 1 juta. Hebat deh? Sampingan kiai. Menang 4 poe polisi datang ke imam kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Polisi doakeun Ustaz. Hayang naon Pak Polisi? Hayang newak si eta. Kumaha Kiai? Inum cai manakibna, inum cai sholawatna, inum cai dikirna, insyaallah Bapak bisa newak si eta. Hatur nuhun Ustaz, sami-sami memeh balik mere duit 1 juta. Sampingan Kiai. Maka naon sebab laki macarangin proposal sampingan halaman. Betul tidak? Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah, banyak di NU itu amalan-amalan ibadah anu bisa menunjang kesuksesan hidup kita di dunia. Termasuk Bapak hayang nyandung. Dengekeun. Eta sampingan Kiai. Rajin macana manakibna, engke dijanji. Sebab cek kurusin kuring ti Pasuruan Jawa Timur sinten wong kang ngamalakeun iki manakib insyaallah den paringi bojone 4 ayu-ayu. Amalkeun ku ajengan. Ngan lamun geus ngamalkeun eta teu laku keneh, ulah ngamalkeun, ulah nyalahkeun manakib bisa kawala. Kudu sing inget kana patokan budak santri al insan bil beungeut ay jelema mah kumaha beungeut. Tapi memang kurang saeutik ai NU malu bajampena. Bu, ka ibu-ibu heula. Bu, hayang salakina setia. Baca ujung surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wassabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dibaca ku ibu 11 kali, tiupkeun kana cai, leukeun kaca roge sampai maut manehna setia moal daekeun nyandung. Amin. Amalkeun. Amalkeun. Ngan titip ka bapak-bapak lamun engke dibere cai ku pamajikan ulah diinum. Cuma pertanyaannya sekarang bagaimana? Kumaha si Kang Soeurang bisa sabar? Minta ke Allah. Minta ke Allah. Saya dulu pernah pesantren di Abuya Dimyati, saya Sari Pandeglang. Ketika itu dia mendapat ujian yang sangat hebat. Ponpesnya terbakar, kitabnya terbakar, anaknya kecelakaan motor meninggal dunia, tidak ikut pemilu di zaman Pak Harto, dianggap oknum negara, dia di penjara. Luar biasa. Sudah di penjara, kitab terbakar, pesantren terbakar, anak meninggal dunia. Tapi apa yang dilakoni sama Abuya Dimyati? Dia madhab kiblat, memohon kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, tambahan ujian ya Allah, tambahan ulangan sakiat, dan tambahan sabarna. Artinya apa? Sebesar apapun ujian anu ku Allah diberikan ke orang, ketika ku Allah diimbangkan dengan sabar, maka insya Allah kita akan happy ending. Ungkelek bae tengah happy ending. Sekecil apapun ujian anu ku Allah diberikan, aiku Allah tadi bengket jeung sabar nama orang stres. Mana contohnya? Mantan simkuring. Tahu? Syahrini. Ngaji. Kurang Syahrini ku Allah tadi bikin kaji ukon. Allah na karunya. Lamun cenah pamajikan haji ukon Syahrini orang ngurus kuku nage 15 juta sebulan. Encan ngurus kulitna, encan ngurus bajuna, kudu sabar puluh berkah biayana. Allah karunyan Syahrini tadi bikin ku Allah ka haji ukon lumantak sampai kiwari nungguan kene. Punten Pak, iker ngomongkeun ujian. Eta Syahrini ku Allah diberi ujian lemet. Apa? Keriput handapeun panon saeutik. Ieu ujian teletik, ieu ujian telemet, ieu ujian telenin, ieu ujian temenel. Tahu menel? Pangrugi na jelema hirup teu ngarti arti menel. Ujian teletik
sukuna. Tapi karena ku Allah tadi imbang kenjeng sabar. Dia berobat ke Singapura tadi cager. Dia berobat ke Amerika tadi cager. Stres. Kenapa? Ujian letik keriput handapan panon saeutik ku Allah tadi imbang kenjeng sabar. Punten bapak-bapak, tinggali pamajikan urang kabeh keriput. Lain keriput para reot. Geus ikrar, uyuhan urang mah hirup dia. Tapi karena kalau timbang kanjeng sabar, sukuna romeheun keriput, tarangna keriput, kulitna peot. Tapi karena ku Allah urang diimbang kanjeng sabar, tetep dikeureuh ku urang. Maka di sini sya'airul iman itu penting. Di antaranya harus memiliki jiwa yang sabar. Insya Allah. Terakhir. Terakhir kan? Terakhir. Asyukru. Sya'airul iman yang keempat harus memiliki jiwa yang bersyukur. Bersyukur orang buka guru. Betul tidak? Andaikan kita tidak punya guru, mungkin kita tidak akan seperti ini. Betul tidak? Ya Allah ya Rabbi, orang didekatkan ku Allah jeung kiai, orang didekatkan ku Allah jeung ulama, setidaknya hadir doang murugul doa jeung keberkahan jeung urang. Betul tidak? Ya untungna hadir jeung kiai teh assalamualaikum lagi pan pasehat tadi simkuring ngupingkeun sadaya lagi. Betul tidak? Beda jeung artis. Padi urang mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasehat. Qori pasehat. Coba artis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan simkuring melengak kunaon sok mahalan eta. Apa perlu digerakkan kurang kiai mun assalamualaikum kudu kuas kitu supaya mahal. Iya ya. Coba tanamkan jiwa syukur. Palingan simkuring pernah ngobrol jeung orang Jerman. Ku melengak. Tahu melengak? Eta bahasa Inggris. Saya ketemu sama orang Holland, sama orang Jerman. Mister, how do you know about Indonesia? I think Indonesia is not famous country in the world. Mister, kunaon sih ente jauh-jauh di Jerman kan ke Indonesia? Padahal Indonesia itu bukan sebuah negara terkenal di dunia. Yang terkenal mah Amerika, yang terkenal mah Arab Saudi. Indonesia mah tidak terkenal. Tapi kenapa ente jauh-jauh di Jerman datang ke Indonesia? Saya melengak. Tapi apa kata orang Jerman? Mr. Ukon, it is not like that. Kayak seperti itu. Indonesia is famous country in the world. Indonesia itu terkenal di dunia. Begitu saya tanya, why? Jawaban orang Jerman, because Indonesia has a lot of trouble and problem. Numatak Indonesia terkenal, lantaran Indonesia loba karipuh, jeung loba kasusah. Jalan ke kanan ngegiripuh kene. Masya. Lanjut. Kembali bersyukur. Komo zaman kiwari tukang nyawatkan negara. Betul tidak? Prokana telir menjadi pimpinan. Kata orang Karawang demo. Presiden yang paling bijaksana adalah presiden yang mampu menaikkan harga beras. Presiden yang bisa menaikkan harga gabah. Itu adalah presiden yang paling bijaksana. Kita demo, ajak pemerintah untuk menaikkan harga gabah. Allahu Akbar. Harap menang 2 poin di Jakarta demo. Presiden yang paling bijaksana adalah yang bisa menurunkan harga beras. Memang gabah jeung beras. Nu mata pandailah bersyukur bahwa orangku Allah diinginkan di Indonesia, bumi tercinta ini yang notabene tadi sudah dijelaskan hebatnya Indonesia, baldatun thayyibatunnya Indonesia, ada NU di dalam.
dalamnya. Jangan merasa gengsi sebagai santri. I am the people of Kanaka. Pukui mataramen takbir pugu. Betul. Jadi santri itu pilihan Allah, walaupun loba diejek ku batur. Nah, jadi santri ieu buduk. Aing nyeri hati ngadengin lagi. Kahayang teh ka budak santri rosok nyebutkeun santri buduk, teu kedahan kana hate. Naon atuh santri GGS? Apa GGS? Garu-garu slow. Bersyukur insya senang ketika digabungkan dengan kiai, dengan alim ulama. Jujur abah, abdi mama santri dengan sekedap cuma 5 tahun setengah. Mantak berbicara ngaji sim kuring isin. Tapi saya selalu memberikan motivasi kepada santri, jangan patah semangat. Saya cuma pesantren 3 tahun di Sipak, Jasinga almarhum maghfur laki Haji Ruslan Sipak. 3 tahun didinya langsung jadi minantu. Numantak ngaji tidak kitab ta'limul muta'allim. Wa min ta'zimil ilmi ta'zimul mu'allim. Tidak sawaring agungkeun ilmu, agungkeun guru, keluarga jeung anak-anakna. Sim kuring jujur sangat mengagungkan anak guru. Boga duit di mana bae langsung dipikeun ke anak guru. Sudah nyesakeun tilok. Menang berkat di mana bae langsung dipikeun ke anak guru. Jujur kesepuan, boga duit receh ge dipikeun ka incu guru. Eta gara-gara ti kiai keneh mimiti nama Haji Ukhon, lamun hayang boga pamajikan geulis, tos salat Jumat ulah langsung balik. Cek am Haji Ruslan Sipak, baheula ka asin kuring. Bacakeun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar 70 balik. Engke kiai bakal dibere ku Allah pamajikan keur magelis nasabna bagus pinter ngaji. Dipraktekeun ku sim kuring ka anakna. Bener makbul. Mantak tegekeun pada santri, tamana urang bogohan anak guru, doraka kecuali anak guru na bogoheun ka urang. Ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Ada 4 poin sebetulnya. Cuma saya mengajak untuk tetap komitmen sebagai pribadi-pribadi santri. Ku Allah urang geus dibere tenang anu hebat. Kan batu rumah anu kos kitu kajeun. Betul tidak? Urang mah dicaci, Masya Allah, sim kuring punten abah timang make peci kos ki bae. Kuat sampai zaman kiwari mata berita, jangan pakai peci putih, peci hitam. Namun sebabnya pernah dipakai ku Ahok. Tungtungna sim kuring make peci bae. Hayang make peci hideung. Mangkaning ieu peci pembawa keberuntungan. 2 PK tukang sim kuring ceramah dipanimbang make peci ieu di amplopan 7 juta. Nu mantak ayeuna dipake deui. Bohong abah ieu deui. Penting mah doakeun sim kuring hayang tambah barokah. Jujur, ketika saya pulang dari Makkahul Mukarramah, saya pada saat itu belum punya santri. Ada santri laki-laki cuma sedikit, santri perempuan belum. Tapi ketika itu saya meminta doa kepada seluruh jamaah, tolong meskipun saya ilmu sedikit, 5 tahun setengah mesantren punya tahu apa sih tentang keilmuan. Tapi saya selalu minta kepada seluruh jamaah, berkahkan ilmu saya. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang terbaik. Baru 1 tahun, alhamdulillah. Keur pribadi sim kuring mah jang ngapalkeun mah aya. Artinya apa? Karena anak murid santri yang paling hebat adalah yang bisa mengembangkan ilmu dari gurunya. Betul tidak? Betul tidak? Kan kumaha yang kos kitu back to basic, dekat dengan guru, dekat dengan alim ulama, minta jampena, minta doana, engkau akan menjadi the best of all people. Umat yang terbaik insya hadirin yang saya hormati, dinten teu ge urang tos tabuh hiji. Tadi saya juga melihat jamaah geus nyarakelan beuteung bae. Bisi leuleusna jamaah nyalahkeun ka kiai, otomatis aicing time is up. Seek waktosna, mudah-mudahan pangosen dia yang manfaat aya barokahna. Urang kembali memohon kepada Allah,
guru-guru orang anu keur ayeuna urang hal sing ditampi iman Islamna, sing dihapunten sadaya dosa-dosana, sing disimpen dina rahmatna Allah Subhanahu wa taala. Urang anu ngadoakeunana, urang anu pedulina, mudah-mudahan katarik bisa berjamaah sareng mantena di surgana Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapihatur, hapunten anu kasuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara alhamdulillah telah selesai. Mari kita tutup acara ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Abdurrahman. Dipersilahkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqin ma'suma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baikkan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.